Haleluya. Perkenalkan, nama saya Gideon Tampilang. Saya mahasiswa dari STT Rumah Murid Kristus Bitung dengan prodi teologi. Nah, dan saat ini saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah etika pastoral dengan dosen pengampu yaitu Pendeta Beni Tumurang, sarjana ekonomi, magister teologi. Termasuk dalam materi etika pastoral. Kita ketahui bersama etika pastoral ini adalah suatu cabang etika yang berkaitan dengan kegiatan pastoral atau perawatan jiwa dalam konteks agama. Nah, etika pastoral ini bertujuan untuk memberikan pedoman moral dan etika yang sesuai dalam melakukan pelayanan rohani kepada individu atau komunitas untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah emosional, spiritual, dan psikologis. Nah, kalau dalam konteks agama Kristen, etika pastoral ini seringkali melibatkan pendekatan pastoral yang mencakup yaitu pengajaran agama, penasihat spiritual, dukungan emosional, dan perawatan jiwa. Etika pastoral ini juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan atau menghormati otonomi individu dan bahkan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan secara pastoral. Kalau dilihat secara umum, etika pastoral ini bertujuan untuk menciptakan hubungan etika yang baik antara pembimbing rohani dan individu atau komunitas yang mereka layani, dengan memastikan bahwa pelayanan pastoral ini dilakukan dengan pertimbangan moral yang sesuai dan mendukung perkembangan spiritual individu atau komunitas yang dilayani. Nah, di sini kita akan melihat latar belakang dari etika pastoral. Tentunya di sini ada poin besarnya, yaitu terjadi kemerosotan moral. Nah, di sini ada beberapa juga poin-poin kecil, yaitu perilaku seksual yang menyimpang, perselingkuhan, penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan dana, legalitas pernikahan sejenis, dan lain-lain. Nah, kalau pernikahan sejenis, kita tahu bersama bahwa di luar negeri sudah tidak asing lagi dengan adanya pernikahan sama jenis, dalam istilahnya LGBT. Nah, mereka sudah minta persetujuan dari pemerintah dan sudah disahkan. Bahkan sekarang mereka sudah bebas-bebas menikah dengan sama jenis. Nah, juga adanya terjadi perkembangan teknologi seperti konten negatif yang mudah diakses. Kemudian ada dampak negatif dari internet dan media sosial. Kemudian juga ada tantangan dalam pelayanan, misalnya masalah dinamika dalam jemaat ketika seorang gembala dengan jemaat. Nah, ada masalah keluarga juga. Kemudian eksistensi di tengah masyarakat. Nah, tentunya keadaannya sudah tidak baik lagi karena dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak sepatutnya itu terjadi. Nah, di sini ada macam-macam etika ketika dalam memimpin. Kita bisa melihat dalam Pengkhotbah 10 ayat 5. Nah, di situ berkata demikian, ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai keikhlafan yang berasal dari seorang penguasa. Nah, kita bisa melihat perjalanannya di tiap gereja. Yang pertama, memiliki satu pimpinan atau senior, contohnya seorang gembala dalam memimpin jemaat. Kemudian pimpinan harus menghasilkan hal-hal yang baik. Juga pimpinan bisa melakukan kesalahan dan berlanjut. Kemudian pimpinan adalah visioner gereja. Nah, sebagai panutan. Kemudian sebagai pimpinan dia tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya ada rekan-rekan sekerja dalam memimpin
suatu jemaat. Contohnya seorang gembala, tentu adanya wakil gembala, sekretaris, dan bendahara, bahkan juga dan lain-lain. Nah, di sini ada 11 sikap yang patut dilakukan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, dia harus memahami bahwa dia adalah seorang pemimpin dan dia harus tahu bahwa dia sang pemimpin atau panutan. Jadi harus jaga wibawa dalam berkomunikasi atau melakukan tindakan. Kemudian yang kedua, biarkan rekan-rekan Anda menyadari bahwa walaupun mereka begitu penting, Anda tidak akan menahan mereka. Contohnya, ketika ada jemaat yang ingin semena-mena mengatur pelayanan yang ada, kemudian bertentangan dengan apa yang sudah diatur oleh seorang pemimpin atau gembala, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemimpin atau gembala. Kemudian dalam berjemaat, orang tersebut contohnya dia sebagai pelayan inti dan dia menyatakan bahwa dia sudah tidak mau berjemaat lagi. Nah, sebagai seorang gembala tentunya harus tegas dan jangan menahan orang tersebut, karena ketika dia menahan orang tersebut atau membujuk, maka orang itu akan melakukan semena-mena dan pada akibatnya pelayanan bisa dikatakan tidak maju-maju. Kemudian yang ketiga, sampaikan apa yang menjadi target, apa yang menjadi visi atau misi dari gembala. Kemudian yang keempat, beritahu dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Yang kelima, setiap anggota jemaat atau tim harus memiliki suatu bidang tanggung jawab masing-masing. Kemudian yang keenam, berikan pujian dan pengakuan kepada para asisten dan anggota jemaat atau anggota tim di depan umum. Kemudian yang ketujuh, tegur dan koreksi asisten atau jemaat secara pribadi tentunya. Kemudian yang kedelapan, harus bertanggung jawab secara 100%. Kemudian yang kesembilan, jangan menindas, berikan nasihat tentang bagaimana sebaiknya. Kemudian yang ke-10, anggaplah rekan-rekan kita itu sebagai orang-orang yang penting di gereja. Kemudian yang ke-11, yang terakhir, perlakukan para jemaat atau rekan sebagai sahabat, sehingga mereka tidak merasa kaku dengan keberadaan seorang pemimpin. Tentunya harus menjaga wibawa seperti yang sudah saya jelaskan di poin awal tadi. Kemudian selanjutnya, pentingnya membangun persahabatan dalam pelayanan. Tentu yang pertama, harus saling menerima satu dengan yang lain, baik kelemahan atau kelebihan dari seorang yang kita pimpin. Contohnya dalam Markus 2 ayat 14. Kemudian yang kedua, harus makan bersama dalam Matius 26 ayat 26. Yang ketiga, berpergian secara bersama dalam Markus 6 ayat 1. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat, yaitu berdoa dan melayani bersama dalam Yohanes 8 ayat 1. Puji Tuhan, sekian video pembelajaran dari mata kuliah etika pastoral dengan materi yang pertama. Kiranya ini bisa menjadi berkat dan bisa membantu kita semua.